Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kami dari kelompok 4 bisa menyelesaikan tugas video pembelajaran mata kuliah teknologi pembelajaran matematika. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari alam gelap yang menuju alam yang terang menerang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya, izin kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait video pembelajaran mata kuliah teknologi pembelajaran matematika, yang dimana di sini materi kami rumus-rumus trigonometri dengan jumlah dan selisih dua sudut. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, kenal masih dengan NIM E1R021073, dan ada Nur Fadilah dengan NIM E1R021154, dan ada yang terakhir Sri Wahyuningsih dengan NIM E1R021163. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Materi pertama akan disampaikan oleh materi pertama dari kelompok kami. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sri Wahyuningsih. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang kosinus alfa plus minus beta. Nah, sebelum itu, tentunya teman-teman sudah mempelajari tentang sudut-sudut pada trigonometri. Contohnya cos 30, cos 45, cos 60, sin 30, sin 45, dan seterusnya. Nah, sudut-sudut tersebut akan kita gunakan untuk menghitung jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Langsung saja, yang pertama adalah cos alfa ditambah beta. Nah, untuk rumus cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi dengan sin alfa dikali sin beta. Untuk lebih detailnya, kita akan beralih ke contoh soal. Contoh soalnya adalah hitunglah nilai eksak dari cos 105 derajat. Nah, penyelesaiannya untuk mencari nilai cos 105 derajat, tentunya kita bisa menggunakan penjumlahan dari cos 60 derajat ditambah dengan cos 45 derajat. Nah, karena dia penjumlahan, maka kita bisa langsung substitusikan ke dalam rumus cos alfa ditambah beta, sehingga cos 60 ditambah 45 sama dengan cos 60 dikali cos 45 dikurangi dengan sin 60 dikali sin 45. Kemudian, nilai dari cos 60 sama dengan 1/2 dikali dengan cos 45 1/2 akar 2 dikurangi sin 60 1/2 akar 3 dikali sin 45 1/2 akar 2, sehingga hasil akhirnya adalah 1/4 akar 2 dikurang akar 6. Jadi nilai eksak dari cos 105 derajat adalah 1/4 akar 2 dikurang akar 6. Selanjutnya adalah cos alfa dikurang beta. Nah, untuk rumus cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Untuk lebih detailnya, kita akan beralih ke contoh soalnya. Contoh soalnya, hitunglah nilai eksak dari cos 15. Nah, untuk penyelesaiannya, kita bisa menggunakan pengurangan dari cos 45 dikurang dengan cos 30. Dan langsung bisa kita substitusikan ke dalam rumusnya menjadi cos 45 dikali cos 30 ditambah dengan sin 45 dikali dengan sin 30, sehingga hasilnya 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 ditambah 1/2 akar 2 dikali 1/2, dan hasil akhirnya adalah 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Jadi nilai eksak dari cos 15 adalah 1/4 akar 6 ditambah akar 2.
Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kami sampaikan pada materi pertama. Selanjutnya untuk materi kedua akan disampaikan oleh materi kedua kami. Padanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM S1R021154. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama tadi, yaitu rumus sinus. Nah, rumus sinus ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, rumus untuk sin alfa ditambah beta, dan yang kedua rumus untuk sin alfa dikurang beta. Nah, untuk rumus sin alfa ditambah beta yaitu sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, untuk contoh soalnya, hitunglah nilai eksa dari sin 75 derajat. Nah, cara penyelesaiannya sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Sin 45 dikali cos 30 ditambah cos 45 dikali sin 30 sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah, sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Maka diperoleh 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Jadi nilai eksa dari sin 75 derajat yaitu 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Yang kedua, untuk rumus sin alfa dikurang beta. Sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, untuk contoh soalnya masih sama seperti contoh soal dari contoh soal nomor 1 tadi, yaitu hitunglah nilai eksa dari sin 75 derajat. Cara penyelesaiannya, sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Sin 45 dikali cos 30 dikurang cos 45 dikali sin 30 sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 dikali setengah, sama dengan 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Jadi diperoleh 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Jadi nilai dari eksa sin 75 derajat yaitu 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kami sampaikan pada materi kedua. Kita lanjut ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi di sini ada tangen A plus B atau A min B, atau bisa juga kita sebut dengan tan alfa plus minus beta. Jadi kita masuk ke tan A plus B atau tan alfa plus beta. Rumus untuk tan alfa plus beta ini adalah tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 min tan alfa dikali dengan tan beta. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yang dimana hitunglah nilai eksak dari tan 225 derajat. Jadi tan 225 ini kan berada di kuadran ketiga. Jadi untuk kuadran ketiga kita menggunakan 180 ditambah dengan 45 derajat. Langsung kita masukkan saja yang 180 derajat itu untuk tan alfanya, kemudian yang 45 derajat itu untuk tan betanya. Kita masukkan tan 180 ditambah dengan tan 45 dibagi 1 min tan 180 dikali dengan tan 45, maka akan kita dapat hasil tan 180 sama 0 plus 1 dibagi dengan 1 dikurang 0 dikali dengan 1, maka akan kita dapat 1 berbanding 1, maka hasilnya 1. Jadi nilai eksak yang kita peroleh dari tan alfa plus beta atau tan 225 derajat itu adalah 1. Kemudian kita lanjut ke yang minus tan alfa minus beta. Jadi rumus untuk tan alfa minus beta ini tidak jauh beda dengan tan alfa plus beta, cuman di sini kita ganti tan alfa minus tan beta dibagi dengan 1 ditambah tan alfa dikali dengan tan beta.
tinggal kita ganti tanda plus dan minusnya saja. Langsung saja, untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh soal. Hitunglah nilai eksak dari tan 120 derajat. Jadi tan 120 derajat ini terletak di kuadran kedua. Jadi kita bisa gunakan, karena di sini disuruh tan alfa minus beta, maka tan 180 derajat dikurang dengan tan 60. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Tan 180 derajat dikurang dengan tan 60 dibagi dengan 1 ditambah tan 180 dikali dengan tan 60. Kemudian kita masukkan nilainya. 0 dikurang akar 3 dibagi dengan 1 dikali dengan 0 dikali akar 3. Maka akan kita peroleh negatif akar 3 dibagi dengan 1. Maka hasilnya adalah negatif akar 3. Maka nilai eksak dari tan 120 itu sendiri adalah negatif akar 3. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan pada penyampaian materi dari kelompok kami, itu kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami sendiri. Mungkin saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.